Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Trian Cahya dengan NPM 2300299 dari kelas G. Di sini saya akan menganalisa kasus tentang penipuan tiket konser Coldplay. Yang pertama, saya akan menganalisa kasus sesuai unsur-unsur tindak pidana. Kasus penipuan tiket konser Coldplay ini sudah termasuk ke dalam tindak pidana karena si pelaku telah melakukan perbuatan kejahatan berupa penipuan yang membuat kerugian besar bagi banyak orang dengan cara menipu tiket konser hingga kerugian total mencapai 1,3 miliar rupiah. Terduga pelaku berhasil menipu para korban pemesan tiket konser dengan mengantongi uang pesanan hingga 400 tiket dengan total nilai 1,3 miliar rupiah. Dan pada faktanya pun, para korban hanya diberi bookingan tiket palsu sementara tiket aslinya tidak pernah ada. Sebelumnya, pelaku sempat mengiming-imingi 24 korban untuk mendapatkan tiket mudah. Karena seperti dikatakannya bahwa ia memiliki orang dalam, karena rayuan si pelaku kepada korban dan menjadikan si korban percaya akan perkataan si pelaku, dan korban pun tergiur untuk membeli tiket konser melalui si pelaku atau yang sering kita sebut melalui calo. Pelaku memberitahu kepada para korban bahwa dia akan memberikan tiket konsernya pada H-7 konser dimulai. Namun pada faktanya, para korban hanya diberi bookingan confirmation palsu, sementara tiket aslinya tidak pernah ada. Pelaku berhasil memakan uang para korban dengan uang pesanan 400 tiket dengan total 1,3 miliar rupiah. Akibat penipuan ini, total para korban mengalami kerugian hingga 312 juta rupiah. Pada hari H konser banyak laporan terkait penipuan tiket konser hingga laporan mencapai 75 laporan seharinya di Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi pun bergerak dan tepat pada malam harinya pelaku akhirnya tertangkap. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 372 junto 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Selanjutnya yang kedua ada faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya penipuan. Yang pertama adanya faktor kesempatan. Karena mungkin si pelaku memanfaatkan situasi ini di mana semua orang pasti sangat membutuhkan tiket ini dengan mudah. Ia lalu mempromosikan dirinya dan merayu para korban untuk membeli tiket melalui si pelaku ini dengan mengiming-imingi kalau ia mempunyai orang dalam dan membuat para korban percaya terhadap si pelaku. Faktor yang kedua adalah faktor motivasi finansial. Kenapa? Karena adanya kesempatan, si pelaku termotivasi untuk memperoleh keuntungan finansial secara tidak sah atau haram, dan atau tanpa upaya yang jujur dan legal dapat menjadikan faktor utama dalam kasus penipuan ini. Yang ketiga ada lex locus delicti dan lex tempus delicti. Yang pertama ada lex locus delicti. Dari kasus ini, karena pelaku melakukan penipuannya di Jakarta, Indonesia, maka kasus ini akan menerapkan hukum penuntutan yaitu hukum menurut hukum Indonesia. Karena kejahatan ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Yang selanjutnya ada lex tempus delicti. Penipuan tiket konser dilakukan pada tahun 2023, tahun lalu. Maka hukum yang digunakan dalam penuntutan ini adalah hukum yang berlaku pada tahun 2023 saat kejahatan itu terjadi. Selanjutnya yang keempat ada aturan hukum yang dilanggar. Aturan hukum yang dilanggar pada kasus ini yaitu pada pasal 372 junto 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Pelaku melakukan penipuan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau haram dan merugikan banyak korban. Selanjutnya
Pasal 372 Junto 378 KUHP tentang penggelapan dengan unsur-unsur subjek dan objektif. Yang pertama, ada pasal 372 KUHP tentang penggelapan yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Unsur subjektif dari pasal 372 ini yaitu penggelapan mencangkup adanya tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Dengan cara menggelapkan hak milik orang lain, pelaku juga melakukannya dengan atas dasar kesengajaan. Yang selanjutnya, unsur objektif. Penggelapan dengan cara mengambil hak milik orang lain dan dikuasai oleh pelaku karena suatu kepercayaan. Selanjutnya ada pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara selama 4 tahun. Unsur subjektif dari pasal 378 KUHP ini yaitu penipuan mencakup adanya kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Selanjutnya ada unsur objektif, yaitu penipuan ini meliputi tindakan menipu atau penggunaan informasi palsu untuk mengelabui atau menipu orang lain. Sekian yang dapat saya jelaskan dari kasus ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.